Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, untuk materi kali ini ya, setelah kemarin atau dari RPS ya sudah dipaparkan bahwa ada 4 bidang ya, ada 4 bidang materi yang terkait dengan manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen marketing, dan manajemen operasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya manajemen pemasaran itu. Mungkin kata-kata pemasaran sesuatu hal yang sudah amat sangat populer. Tapi pertanyaannya, pemasaran itu apa? Apa? Penjualan? Oke. Terus apa lagi? Promosi. Iya, betul. Ada penjualan, ada promosi. Apalagi yang terkait dengan pemasaran? Iklan. Ya, iklan sama dengan promosi. Wiraniaga. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah pemasaran hanya terkait dengan itu? Hanya mempromosikan, kemudian menjual. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai bahas tentang sebenarnya pemasaran itu apa. Kenapa pemasaran adalah bidang yang harus dipelajari oleh orang-orang yang mau mengelola organisasi, ya, yang mau mengelola bisnis. Mereka harus juga paham terkait dengan pemasaran, dan tidak hanya cukup hanya menjual, tidak hanya cukup hanya menentukan promosi atau iklan. Ada banyak aspek, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dilihat ketika kita bicara mengenai pemasaran. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, semua orang pasti hafal dengan ini. Apa? Saya sudutkan kamera itu ya. Sudutkan kamera. Betul, mie. Ini ya, potongan mie yang saya ambilkan dari rumah itu sengaja tidak saya masak supaya Anda tidak paham ini mie apa itu ya. Mie-nya keriting seperti biasa ya, yang Anda lihat itu, karena ini masih kering betul. Pertanyaannya, kira-kira ini mie apa? Mie instan, betul. Mereknya apa? Oke, nggak usah sebut merek ya. Tit. Apa satunya? Oke, tit. Ya. Apa lagi? Ada mie telur. Oke, yang biasa bakso, yang biasa mie tahu juga mie telur juga bisa itu kan. Karena teksturnya juga sama itu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kepastiannya apa sebenarnya? Ini mie apa? Ya. Oke, ya, kita hanya akan tahu itu mie apa dari packagingnya. Dari packagingnya Anda akan tahu, oh ternyata itu mie instan merek ini, ternyata itu mie telur karena diambilkan dari merek ini itu kan ya. Ketika dalam bentuk seperti ini, ya susah untuk dibedakan. Ya, mungkin untuk beberapa ahli ya yang sudah biasa makan mie, itu dimasukkan seduh, mereka akan tahu, oh ini mie instan, oh ini mie telur. Tapi untuk banyak orang nggak paham. Oke, sekarang kalau misalkan ya kita asumsikan ini adalah mie instan. Kira-kira mie instan yang mana? Bisa? Kira-kira mie instan yang mana? Agak promosi, apakah mie instan yang ini? Atau yang ini? Ya, atau yang ini? Atau mungkin mie instan yang ini? Ini juga mie instan, ya. Nah, yang mana kira-kira? Oke, pertanyaannya, kita hanya ambil dari 3 merek itu ya, dari 3 merek itu. Apa sih perbedaan dari mie itu? Ya, dan tadi kan sudah dicoba ya. Ketika dikeluarkan mie-nya, apakah Anda tahu ini mie instan yang mana itu kan ya? Ya kan? Anda nggak paham itu. Kita hanya paham ketika masih di packaging, masih dibungkus, masih dalam bungkusnya itu kan ya. Tapi begitu sudah dibuka ya, dimasukkan dimasak, kemudian dimasukkan ke dalam di plating itu ya dengan tampilan yang sama, nggak ada orang yang tahu itu mie instan yang mana. Ya. Nah, inilah semua hal ini kenapa bisa seperti itu. Itu kita bicara mengenai marketing. Ternyata marketing nggak cuma sekedar menjual. Marketing tidak hanya sekedar mempromosikan atau iklan, tapi marketing banyak aspek yang perlu kita bicarakan ya. Oke, next ya. Kita selanjutnya akan bicara mengenai marketing. Oke,
bicara mengenai marketing, sebenarnya marketing itu dia harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu, itu kan ya. Marketing itu sebenarnya kan menjual nilai, ya. Ketika seseorang berusaha untuk memasarkan sesuatu, berusaha untuk menawarkan sesuatu pada konsumen, ketika produsen berusaha untuk menawarkan produknya pada konsumen, pada dasarnya dia akan menjual nilai. Ya, nilai itu ada dua. Nilai itu bisa dalam bentuk nilai ya. Ketika seorang produsen mau menjual sesuatu pada konsumennya dan konsumen mau membeli sesuatu dari produsen, itu sebenarnya karena masalah nilai. Nah, nilai di sini ada dua aspek, ada dua perspektif. Yang pertama nilai untuk konsumen. Nilai untuk konsumen adalah manfaat. Seseorang konsumen mau membeli mie, itu kan ya, mau membeli mie karena manfaatnya, ya kan? Satu sisi produsen mau menjual mie karena dengan menjual mie dia juga akan mendapatkan manfaat. Nah, itulah nilai, konsep nilai. Ya, konsep nilai. Dari sisi konsumen nilainya ada beberapa. Karena seseorang mendapatkan manfaat karena perubahan bentuk, ya, form utility. Dari sisi konsumen yang disebut dengan manfaat atau utility. Nah, itu bentuknya bisa 4. Konsumen mau membeli karena adanya form utility, perubahan bentuk. Bisa juga karena time utility, karena adanya perubahan karena ada perubahan waktu. Kemudian ada position utility, karena ada perubahan kepemilikan. Dan terakhir adalah perubahan perubahan tempat. Ya, karena ada perubahan tempat, maka barang-barang yang tadinya tidak bermanfaat bagi konsumen jadi bermanfaat sehingga dia mau membeli. Ya, ada 4 manfaat. Tapi dari sisi produsen, manfaat yang diterima itu bukan utility ya, tapi adalah manfaat finansial. Produsen mau menjual produk karena dia akan mendapatkan manfaat finansial yang dalam bentuk profit. Jadi itu ya, kenapa produsen sama konsumen mau saling berinteraksi itu kan ya, karena ada manfaat-manfaat yang diterima, ya. Oke, dan manfaat itu diciptakan salah satu yang bisa menciptakan manfaat adalah bidang marketing. Begitu? Oke, ini saya letakkan dulu. Nah, sekarang kita kembali ke manfaat. Ya, produsen mau ya berinteraksi dengan konsumen supaya dia mendapatkan manfaat finansial. Sedang konsumen mau berinteraksi dengan produsennya karena ada manfaat yang akan dia terima, ya kan? Nah, sekarang produk, ya. Produk itu apa saja sih yang diterima oleh konsumen? Ya, produk itu kan bisa 2 ya. Jadi produk itu kita bisa melihat produk dari dua golongan. Produk itu bisa dibedakan menjadi produk dalam bentuk barang dan dalam bentuk jasa, ya, dalam bentuk jasa. Kita tahu semua itu kan, ada pasti tahu itu kan barang itu seperti apa, ya. Barang itu adalah produk yang memang bisa dilihat, ya. Barang itu adalah consumer good adalah produk yang bisa dilihat oleh konsumen itu kan ya, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh konsumen sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Produk juga bisa berbentuk produk jasa itu kan ya, konsumen juga bisa membutuhkan jasa-jasa yang dihasilkan oleh produsen itu kan ya, seperti ketika kita sakit, kita ke rumah sakit untuk mendapatkan jasa perawatan. Ketika kita capek, kita ngundang tukang pijat. Ketika rambut Anda sudah panjang, Anda pergi ke barbershop itu kan untuk dipotong, itu kan namanya apa? Jasa itu kan ya. Nah, dalam konsep produsen ya, dalam konsep umum barang itu bisa dibedakan menjadi 2 ya. Jadi sebelum kita lari kemana-mana dulu, kita bicara dulu mengenai produk, karena produk itulah yang nanti menjadi fokus dari marketing itu kan ya. Nah, produk itu bisa dibagi menjadi 2 ya, barang konsumen atau customer goods sama industrial goods. Artinya apa? Kalau barang konsumen itu berarti merujuk pada barang-barang yang memang dibeli oleh konsumen ya, untuk langsung dipakai sendiri ya. Saya beli mie ya, saya beli mie instan ini atau yang ini itu kan ya, mie instannya orang Korea itu. Saya masak buat saya sendiri, itu namanya adalah customer good atau barang konsumen ya, karena manfaatnya langsung saya terima sendiri itu kan ya. Tapi bisa juga saya beli ini ya, saya juga beli ini tapi nggak saya makan, tapi saya jual kembali.
Itu namanya industrial goods. Jadi saya beli barang, ya saya beli produk, tapi kemudian barang itu saya jual kembali atau saya olah menjadi barang lain, baru kemudian saya jual, namanya industrial goods. Nah, jadi ada dua ya barang itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah selain dibedakan atas barang, dibedakan barang itu dibedakan dari dua, barang dan jasa. Terkait dengan pemasaran, kita nanti akan bicara mengenai beberapa pendekatan pemasaran ya di dalam konsep pemasaran itu. Jadi dalam materi pertama ini kita akan bicara mengenai banyak hal umum dulu itu kan ya. Yang pertama adalah pendekatan pemasaran. Pendekatan pemasaran itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemasaran konsumen, kemudian yang kedua pemasaran industrial, kemudian yang ketiga pemasaran jasa, dan yang terakhir adalah pemasaran ide. Kenapa dibedakan? Karena barang konsumen tadi sudah dibedakan toh, barang itu ada dua ya, produk barang konsumen sama barang industrial. Itu kan pemakainya beda. Ya, pembelinya berbeda, konsumennya berbeda, maka akan butuh pendekatan pemasaran yang berbeda. Ketika Anda sebagai seorang konsumen mau mempromosikan barang Anda ke konsumen akhir itu ya, maka caranya akan berbeda dengan ketika Anda harus memasarkan kepada retail atau kepada orang-orang yang mau mengolah barang Anda sebagai raw material untuk menjadi barang yang lain ya, sehingga pemasarannya akan berbeda. Logikanya seperti ini. Kalau Anda bisa lihat, kalau dulu iklan di televisi itu dibedakan iklan untuk konsumen sama iklan untuk retail. Iklan untuk konsumen selalu fokus pada apa manfaat dari produk itu untuk konsumen, kenapa konsumen harus beli itu kan ya. Nah, tapi kalau untuk retail biasanya iklannya ditujukan supaya retail itu atau pengecer itu dengan semangat mau menjual barang dari produsen. Beda kan tujuannya, sehingga pendekatannya akan berbeda juga. Jadi barang konsumen sama barang industrial. Beda juga ketika produk kita dalam bentuk jasa, karena jasa itu tidak berwujud, sehingga butuh pendekatan pemasaran tertentu yang bisa meyakinkan konsumen bahwa jasa yang Anda berikan adalah jasa sesuatu yang memang yang Anda butuhkan ya. Dan yang terakhir adalah ketika Anda punya ide, Anda pengen memasarkan ide yang Anda miliki ya. Jasa itu kan produk ya, itu kan sudah terjadi, sudah create, sudah ada, itu aja butuh pendekatan tertentu. Apalagi ini baru ide yang ada di sini itu kan ya. Anda punya ide apa, kemudian Anda pengen memasarkan itu agar orang mau memakai ide Anda ya, diimplementasikan itu. Nah, itu pun akan butuh cara atau pendekatan pemasaran tertentu. Memang ada orang yang jual ide banyak ya. Untuk saat ini banyak sekali orang-orang yang memang sangat kreatif itu ya. Dia itu bisa mengeluarkan banyak ide-ide terkait dengan pemakaian barang tertentu, terkait dengan mempermudah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu itu ya. Nah, untuk meyakinkan calon pembeli dia, maka ketika kita punya ide, maka kita butuh pendekatan pemasaran tersendiri ya. Jadi dalam konsep pemasaran, ketika kita menawarkan ya, memasarkan barang untuk konsumen, barang untuk industrial, barang dalam bentuk jasa, dan dalam bentuk ide, itu akan butuh pendekatan tersendiri. Konsep dasarnya sama, cuman pendekatannya, cara-caranya, tekniknya mungkin akan agak berbeda ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya pemasaran itu apa ya? Tadi kan kita sudah bicara mengenai produk, sudah bicara mengenai pendekatan itu kan ya. Sekarang yang disebut dengan pemasaran itu apa toh sebenarnya? Apa coba? Pemasaran adalah cara, betul. Pemasaran adalah apa lagi? Metode ya. Secara garis besar ya, nanti bisa Anda lihat di slide itu ya. Anda bisa lihat di slide. Pemasaran adalah itu kan ya. Nah, yang penting di sini adalah pemasaran itu ternyata pemasaran itu konsepnya bisa dibagi menjadi dua, itu kan ya. Pemasaran relasional sama pemasaran hubungan pelanggan. Ya, dua-duanya penting harus kita pahami. Dua-duanya penting harus kita ketahui perbedaannya, ya. Ya, Anda bisa lihat itu di slide, ya. Pemasaran rasional adalah bla 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 bla, kemudian manajemen hubungan pelanggan adalah seperti apa itu, ya. Oke, nanti bisa Anda konfirmasi di buku ya, di bukunya siapa?
Ya, bukunya Robin Coulter. Karena ini bicara mengenai bidang pemasaran. Tapi dibuka di bukunya di bukunya Griffin Ebert juga ada ya. Karena ini kok bidang-bidang dalam bisnis juga ada. Oke. Tuh PR Anda ya. Nah, sekarang kita masuk, kalau kita sudah bicara mengenai pendekatan, kita sudah bicara mengenai jenis-jenis pemasaran ya. Sekarang kita masuk ke lingkungan pemasaran. Ya. Kenapa lingkungan pemasaran itu penting? Karena organisasi ya, apalagi organisasi yang mau melakukan pemasaran tidak akan mungkin hidup dan nggak mungkin dia berhasil, ya nggak akan mungkin sukses ketika dia cuek dengan lingkungan yang melingkupi organisasi, lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana organisasi memasarkan produknya. Ya, ada beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan oleh organisasi. Yang pertama adalah lingkungan hukum dan politik. Ya, lingkungan hukum dan politik, dimana sekarang ini Anda tahu bahwa politik lagi panas itu ya, agak sedikit panas karena adanya undang-undang yang dianggap merugikan rakyat itu kan ya, dianggap merugikan rakyat, undang-undang yang tidak berpihak pada masyarakat kecil itu kan ya, tapi hanya berpihak pada golongan tertentu. Nah, undang-undang atau hukum ini biasanya akan menentukan bagaimana produsen memasarkan ya. Di Indonesia mungkin seperti ini, di Indonesia ketika kita memasarkan tidak boleh itu kan ya, tidak boleh ketika kita membuat promosi atau iklan tidak boleh kita menyinggung produk lain. Jadi begitu Anda buat iklan, kemudian terus Anda membandingkan dua produk itu ya, misalkan tadi saya membandingkan ini, belilah ini sedap, jangan beli ini, itu nanti otomatis iklanmu nggak akan mungkin tayang kalau itu di Indonesia. Tapi mungkin Anda bisa lihat di luar negeri sana, Anda bisa googling itu kan ya. Yang terkenal itu adalah perang antara Coke ya, Coca-Cola itu dan apa itu nama satunya, saya nggak pernah minum jadi lupa. Yang satunya itu kan dia perangnya jelas bagaimana dia meremehkan yang satu dengan yang lain. Anda bisa lihat itu Coca-Cola sama satunya apa itu ya, sama-sama minuman bersoda ya. Nah, itu kalau di sana mungkin tidak apa-apa, tapi di Indonesia nggak boleh ya, karena di Indonesia ada aturan-aturannya. Di Indonesia juga ada aturan ketika kita melakukan promosi iklan, buat iklan tuh yang kelihatan. Kenapa saya dari iklan terus? Karena yang kelihatan. Ketika Anda promosi sabun kan untuk mandi tuh, tapi nggak boleh kemudian Anda iklannya orang sedang mandi pakai sabun, tidak boleh sama sekali. Itu melanggar hak asasi manusia, yaitu melanggar kesusilaan ya. Meskipun itu benar karena menunjukkan manfaat dari sabun, tapi nggak boleh. Nah, itu artinya apa? Di dalam lingkungan hukum ya, lingkungan hukum dan politik itu akan menentukan bagaimana cara memasarkan. Yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Sosial budaya bicara mengenai masyarakat. Bagaimana budaya atau bagaimana budaya kebiasaan masyarakat di situ itu kan ya. Nah, kalau Anda mengiklankan produk-produk di Indonesia itu kan ya, maka harus lihat bagaimana etika yang ada di Indonesia, bagaimana kebiasaan orang Indonesia itu kan ya. Tidak boleh sama sekali kalau di Indonesia Anda iklan makanan terus kemudian dengan tangan kiri, mesti ya ada yang sadar, ada yang tidak sadar, tapi iklan yang makan dengan tangan kiri biasanya akan dicela gini, pakai tangan kiri, nggak sopan itu iklannya. Nah, beda dengan kalau iklan yang dari barat, hampir semua orang pakai tangan kiri karena kebiasaan mereka itu kan ya. Nah, itu berarti kan etika, sosial budaya itu. Ketika Anda ketika Anda jualan baju itu, kalau jualan baju di Indonesia terserah mau pakai baju, mau jual baju anak-anak, jual baju dewasa, baju yang lekton boleh gitu. Tapi coba Anda memasarkan produk atau baju ke negara lain itu kan ya, dimana dia betul-betul mengawasi penjualannya itu kan ya, mengawasi bagaimana organisasi memasarkan produk-produknya. Nah, itu akan sangat berbeda sekali gitu ya. Kemudian teknologi biasanya akan mempengaruhi penciptaan, meng-create produk baru itu. Semakin tinggi teknologi yang ada, semakin berkembang teknologi, biasanya akan membuat perkembangan produk baru dalam masyarakat itu akan semakin tinggi. Akibatnya apa? Ya, persaingan akan lebih tinggi, tapi satu sisi konsumen diuntungkan karena Anda punya banyak variasi untuk memilih produk yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Mau pilih Indomie, mau pilih mie sedap,
atau mau pilih mie Korea. Ini gara-gara apa? Ya ini gara-gara karena teknologi itu kan ya. Ya. Zaman saya ketika saya masih kuliah, ya saya kalau mau beli produk itu, produk misalkan mau beli baju itu harganya mahal-mahal itu, ya. Sehingga harus mikir. Tapi sekarang luar biasa murahnya, karena teknologi membuat barang itu bisa diproduksi dengan lebih murah, lebih cepat dan lebih banyak. Itu enaknya dari sisi konsumen. Konsumen punya banyak variasi dan murah, ya. Kemudian ekonomi akan terkait dengan kemampuan membeli, ya. Semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat ekonominya, maka lebih mudah untuk memasarkan, karena mereka punya sesuatu atau daya belinya tinggi. Tapi ketika Anda masuk ke negara yang krisis moneter, ya, negara yang lagi kekurangan uang, mau jual apapun susah, karena kemampuan daya beli masyarakatnya rendah. Dan terakhir adalah lingkungan persaingan. Jelas kita bicara mengenai pemasaran, tidak akan lepas mengenai lingkungan pemasaran. Hanya mereka-mereka yang punya keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing, yang hanya bisa eksis dalam lingkungan persaingan. Itu ya, lingkungan pemasaran. Anda bisa lihat di slide-nya itu kan ya, itu gambaran dari lingkungan. Kenapa lingkungannya di luar? Karena lingkungan akan mempengaruhi organisasi yang ada di tengah. Lingkungan organisasi yang ada di tengah itu, ya, lingkungan pemasaran. Kemudian ada konsep juga dalam pemasaran adalah yang sering dikenal dengan marketing mix, ya, marketing mix, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemasaran terpadu. Itu isinya adalah beberapa faktor utama yang harus dikelola, yang harus dipertimbangkan oleh organisasi ketika dia betul-betul mau melakukan pemasaran, ya. Yang pertama adalah marketing mix, itu dikenal dengan konsep 4P: product, price, promotion, dan terakhir place. Ya, produk ya produk, bisa barang, bisa jasa yang diproduksi oleh produsen, ya, dimanfaatkan oleh konsumen untuk mendapat kemanfaatan. Itu kan ya. Satu sisi produsen akan mendapatkan manfaat finansial, itu kan. Kemudian yang kedua price. Price itu apa? Harga, betul. Ketika kita sudah punya produk, maka tugas dalam bidang pemasaran itu ya adalah menentukan harga. Berapa kira-kira harga yang harus ditentukan? Harga ini harus bisa satu sisi dianggap harga yang kompetitif oleh konsumen, artinya harganya dianggap murah, ya, sehingga konsumen mau membeli. Tapi satu sisi harga yang kita tetapkan adalah harga yang bisa memberikan profit. Ya, jangan sampai harga kita murah, konsumen mau beli semua itu kan, ya, ayo kita beli, harganya murah. Tapi ketika ditanya, Bu, dapat untung enggak? Ya enggak, bukan makan rugi. Itu namanya bukan harga, itu bukan pricing, itu bukan konsep pemasaran, ya. Harga harus satu sisi bisa menguntungkan, ya, pihak produsen, tapi sisi yang lain dianggap murah. Ini adalah kekuatan, ya, bagi orang-orang yang bisa menentukan harga yang bisa menguntungkan. Satu sisi dianggap murah oleh konsumen, luar biasa. Berarti kita akan main banyak aspek supaya dianggap murah. Itu bukan betul-betul murah, tapi kita main di banyak aspek. Kemudian yang terakhir adalah place. Place itu adalah sebenarnya promosi, ya, promosi. Ketika kita sudah punya produk, kemudian kita tentukan harganya, ya. Yang ketiga adalah promosi. Kita berusaha untuk mempromosikan produk itu ke masyarakat, ke konsumen, supaya mereka tahu. Ya, promosi kan tujuannya adalah mereka tahu dulu, kan? Ketika mereka tahu, mereka akan paham. Ketika mereka paham, mereka mau mencoba. Ketika nyoba kok senang, kok enak, kok jadi kecanduan, nah, loyal. Setiap kali dia butuh produk, maka dia akan ke merek itu. Nah, itu namanya promosi. Ya. Jadi promosi itu memang membuat konsumen jadi pengen tahu, pengen nyoba, habis itu pengen tidak usah beli tempat yang lain. Itulah promosi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah place. Ya, place itu adalah bagaimana kita bagaimana kita menjamin bahwa produk kita itu bisa sampai ke tangan konsumen. Karena kalau kita mempromosikan kalau kita sudah promosi bagus, konsumen sudah sudah tahu tentang produk Anda, konsumen sudah paham dengan keunggulan produk Anda, ketika dia pengen beli, ternyata di supermarket nggak ada, di warung nggak ada, terus apa yang terjadi? Ya selesai sudah itu. Ya, place adalah menjamin satu aktivitas yang menjamin bahwa, ya,
bahwa produk kita adalah produk yang layak untuk layak untuk dibeli, ya. Karena konsumen karena dengan place produk itu ada di sekitar kita, konsumen ketika pengen beli ada, itu namanya place. Istilahnya adalah place itu bicara mengenai distribusi, ya. Itu adalah konsep konsep pemasaran, ya, konsep pemasaran terpadu. Nah, selain konsep pemasaran terpadu atau marketing mix, ya, ada lagi yang disebut dengan konsep targeting, ya. Dalam pemasaran kita juga ada targeting dan segmentasi. Targeting itu seperti ini gambarannya. Ketika sebagai organisasi, kita sebagai organisasi, ya, sebagai produsen, kita kan tidak mungkin tuh melayani semua konsumen yang ada di dunia, ya kan? Ya, logis aja lah. Sebesar apapun perusahaan itu nggak akan mungkin dia melayani konsumen di dunia. Maka dia harus betul-betul mentargetkan pasar sasaran apa yang akan dipilih, mau sasaran anak atau orang dewasa atau cowok atau cewek, itu namanya sasaran pemasaran, ya. Yang kedua adalah konsep segmentasi pasar, ya. Kadang-kadang pemasaran sasaran itu pun masih terlalu luas. Kita bisa membagi, ya, dari yang target tadi kita bisa membagi ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil lagi menurut misalkan geografisnya. Jadi kita misalkan tadi sasarannya adalah anak-anak, ya. Anak-anak kan banyak. Menurut geografi ada anak kota, ada anak desa, ada anak pinggiran, itu kan, ya. Menurut pendidikan, demografinya pendidikan ada anak-anak TK, ada anak PAUD, ada yang prasekolah. Kemudian menurut psikografinya ada anak-anak modern, ya, anak-anak yang memang dari keluarganya orang modern dengan kebiasaan-kebiasaan yang modern, atau anak-anak yang kebiasaannya tradisional. Atau dari sisi penggunaan produk use, ya, kalau anak-anak biasanya nggak ada. Ini contoh orang dewasa lah, misalkan produk use itu ada seperti ini. Banyak orang kalau beli mobil buat apa? Betul, transportasi, karena dia butuh transportasi yang nyaman, ya. Karena transportasi bisa pakai sepeda, bisa pakai sepeda motor. Tapi kenapa harus mobil? Karena butuh yang nyaman. Yang kedua bisa dipakai untuk orang banyak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, salah nggak kalau ada orang beli mobil untuk hobi, koleksi? Kenapa kok? Kan di rumah sudah ada mobil, kenapa beli lagi? Buat koleksi. Belum ada model yang seperti itu, ya. Ada. Gak usah jauh-jauh, orang Indonesia banyak yang koleksinya mobil, ya. Artis-artis itu kan, ya, Andre, ya dia koleksi mobil-mobil yang kemudian Raffi Ahmad itu kan koleksi mobil. Itu mobil bukan hanya sekedar bagian untuk transportasi karena kebutuhan, tapi juga kebutuhan, tapi kebutuhan tersier, karena hanya untuk hobi. Hobinya adalah mengoleksi mobil mahal. Itu artinya apa? Product use, ya. Oke lah, Bu, memang harus yang besar-besar, nggak, contoh yang kecil pun. Cewek-cewek misalnya kalau jalan-jalan, kemudian dia lewat di tempat barang baru itu, ya, new arrival itu, langsung teriak, "Ih, lucu!" Apanya yang lucu? Sepatunya, lihat sepatunya ada bling-blingnya, pokoknya lucu. Terus ditanya sama temennya, "Di kosmu kan sudah ada 10 sepatu itu, 1 minggu aja tiap hari kamu udah ganti, tapi ini lucu." Bukan karena butuh, tapi karena lucu. Nah, itu namanya product use. Meskipun nanti produk itu juga dipakai, tapi ketika dia beli kan bukan karena kemanfaatan utama, tapi memanfaatkan yang lain. Namanya product use. Itu juga bagian dari segmentasi pasar yang menguntungkan produsen, ya. Kemudian dalam proses perkembangan, dalam proses untuk menentukan barang seperti apa yang diinginkan konsumen, kemudian promosi seperti apa yang layak, yang pas untuk konsumen kita yang memang luar biasa itu. Nah, ada yang disebut dengan konsep riset pemasaran. Ini satu kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan ketika kita mau buat produk baru, ya. Mau membuat produk baru, kira-kira kita mesti kan mikir itu. Kira-kira produk apa, ya, yang baru menurut konsumen? Produk apa yang disukai oleh konsumen untuk saat ini? Itu kan kita perlu riset, kita perlu penelitian. Ya, kalau kita mau promosi, ya, kita tahu, promosi produk kita produknya keunggulannya luar biasa, produk kita murah, satu sisi manfaatnya banyak, tapi banyak produsen yang memproduksi produk itu, ya. Misalkan buku itu apa? Manfaatnya banyak,
itu kan ya. Manfaatnya banyak, yang konsumen juga banyak, tapi satu sisi yang produsennya juga banyak. Maka kita harus mikir itu ya. Kita harus melakukan penelitian nih. Kita harus melakukan riset pemasaran supaya kita tahu sebenarnya orang itu beli produk buku itu karena apanya. Apakah karena gambarnya, apakah karena kualitas kertasnya, atau karena tebal tipisnya buku, atau karena apanya. Nah, itu riset pemasaran. Artinya apa? Ketika produsen pengen mendapatkan program pemasaran yang bagus, yang layak, yang tepat untuk konsumennya, riset pemasaran jawabannya. Nah, selain pemasaran, kita juga bicara mengenai perilaku konsumen ya. Nah, tapi untuk perilaku konsumen akan saya bahas di lain kesempatan ya. Karena perilaku konsumen butuh waktu juga yang agak lebar, agak panjang. Begitu. Jadi untuk pemasaran saya cukupkan, untuk konsep-konsep pemasaran saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk perilakunya akan kita bahas di video yang lain. Begitu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.